Nara punya kamar sendiri yang nyaman, kasur empuk, meja belajar yang lengkap, bahkan laptop baru yang ayahnya belikan saat naik kelas 11. Tapi anehnya, setiap malam, ia justru merasa paling sepi saat berada di ruangan itu. Ia duduk di kursi putar, memandangi dinding. Di luar, hujan turun pelan. Suaranya lembut, tapi juga bikin hati makin kosong. Hidupnya tidak kekurangan. Orang lain mungkin iri, punya rumah yang aman, fasilitas lengkap, dan orang tua yang bertanggung jawab. Tapi hanya Nara yang tahu bahwa semua itu seperti kemasan cantik tanpa isi. Lengkap, tapi hampa. Ia mulai sering berpikir, apa cuma aku yang ngerasa begini? Kenapa makin besar? Aku justru makin bingung sama keluarga sendiri. Waktu kecil, ia mengira keluarganya baik-baik saja. Tidak pernah ada pertengkaran besar, tidak ada teriakan, tidak ada kekerasan. Tapi makin kesini, ia sadar, bukan berarti semuanya sehat. Kadang, diam itu justru lebih menakutkan dari ribut. Ayahnya selalu terlihat sibuk, seolah hidupnya hanya tentang pekerjaan. Dan kalaupun bicara, isinya cuma soal prestasi, nilai, masa depan. Ibunya pun begitu. Sibuk mengurus rumah. Kadang terlihat capek tapi ditahan. Tidak pernah benar-benar hadir sepenuhnya. Pernah Nara bertanya, "Bu, waktu kecil ibu bahagia enggak?" Tapi ibunya hanya tersenyum dan menjawab, "Nggak usah mikir aneh-aneh. Fokus aja sekolahnya." Nara belajar untuk tidak bertanya lagi. Hari-hari berikutnya, ia jalani seperti biasa. Bangun, sekolah, pulang, makan malam, tidur. Siklusnya berulang. Seperti robot. Sampai suatu hari, ia melihat seorang anak kecil bermain dengan ibunya di taman dekat rumah. Mereka tertawa lepas. Sang ibu memeluk anaknya erat-erat meski hanya karena hal sepele. Si anak berhasil mengejar nama sendiri. Nara duduk diam di bangku taman, memperhatikan mereka. Dadanya sesak, matanya hangat. Ia tidak cemburu, ia hanya bingung. Apakah semua keluarga seharusnya seperti itu? Kenapa aku nggak bisa ngerasain hal sesederhana itu di rumah? Pikirnya. Malam itu, ia menulis lagi di buku hariannya. Aku mulai ragu, apa rumah itu tempat berlindung? Atau tempat kita belajar menahan diri? Aku sayang mereka. Tapi kenapa rasanya jauh banget?